Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ih, Neng cantik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu gimana? Alhamdulillah ya. Ibu juga sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi gini Bu, Kenapa Neng Neng? pengen curhat dong. Boleh. Kayak ke Mama Dede gitu, ke Mama Juju curhatnya ya. Iya nih Bu, Zara lagi bingung sama kehidupan Zara. Kenapa? Kok terkadang kayak nggak tentu arah. Terus membingungkan gitu Bu. Kenapa ya Zara jadi gak enak hati gitu Bu? Lagi galau nih Neng Zahra, kayaknya lagi patah hati ya? Kenapa? Masa sih, Tinggalin Bu? punya pacar, tinggalin pacarnya gitu. Enggak dong. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terlebih dahulu dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam bahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bertatapan wajah ya, bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dari ilustrasi Neng Zahra yang sedang galau, iya ya Neng, galau katanya ya, begitulah Bu. sekarang. Iya betul. Kadang-kadang ada orang yang ketika sedang memiliki masalah, pikirannya itu begitu mumet gitu ya. Ketika berjalannya itu seperti sekarang terang benderang gitu, tapi karena dalam pikirannya dia itu sedang banyak masalah, sedang frustasi, istilahnya seperti itu ya, banyak beban dalam kehidupan. Jadi merasanya itu dunia ini begitu gelap. Iya Bu. Tidak tenang. Ya tidak tenang ya begitu. Ini siang, tapi rasanya itu malam karena pikiran dan hati kita itu terasa gelap gitu, dihantui dengan banyak begitu masalah yang dihadapi. Betul. Baik, itu hal yang lumrah. Tapi bukan berarti kita harus terus-menerus luput dalam memikirkan masalah tersebut itu. Boleh-boleh saja kita memiliki masalah itu, semua orang juga pasti punya masalah. Sekalipun Nabi Muhammad pun begitu, beliau memiliki masalah yang begitu pekat. Sehingga mungkin kalau kita mah ya punya masalah, dipikirin aja, biasanya minum enak yang rasanya manis jadi pahit. Makan seblak, makan ayam goreng yang pedas tapi rasanya tetap kecut ya, seperti itu misalnya. Nah itu disebabkan karena pikiran kita itu terpuruk terus-terusan memikirkan suatu masalah sehingga bakal merugikan diri kita sendiri. Kalau kita ilustrasikan dari kejadian tadi, dari hal ini, bahwa Nabi Muhammad bersumpah, sekalipun Nabi Muhammad dulu dia memiliki masalah yang sangat pekat, ataupun sekarang dia mendapatkan kebahagiaan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah pastikan seburuk-buruknya masalah, sebesar-besarnya masalah dalam kehidupannya, Allah itu tidak akan membuat dia gila. Allah itu tidak akan meninggalkan dia. Tujuannya apa? Di sini pedomannya, yaitu pedoman hidup bagi manusia itu apa? Al-Quran. Kenapa Al-Quran Bu? Kenapa Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia? Karena di dalam Al-Quran itu segala sesuatunya ada pada Al-Quran. Kenapa? Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Iya. Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Iya, seperti itu. Kenapa sih Bu harus kepada pedoman hidup manusia itu harus Al-Quran? Kadang begini, manusia yang memiliki masalah yang banyak, memiliki kehidupan yang entah itulah campur aduk ya dalam kehidupannya, ketika dia sampai mengakibatkan dia kemalasan atau apa dalam kehidupannya itu nggak nyaman ya begitu karena dia memiliki masalah yang begitu pekat, maka dari itu seperti ini
ketika kita memiliki masalah yang begitu pekat sekalipun ya, kita janganlah sampai terus memikirkan masalah tersebut. Tapi kita harus punya tujuan untuk kedepannya. Kalau kita terus-terusan memikirkan masalah tersebut, kita tidak akan ada solusinya. Tapi bagaimana kita mendapatkan solusi dari masalah tersebut? Kita punya pedomannya, yaitu Al-Quran. Ada sebuah lagu yang membicarakan tentang masalah kita ini tuh. Mungkin kalau anak zaman sekarang ini ya, kalau kita punya masalah dengan main musik yang kenceng, mood kita kan jadi asik gitu ya. Iya, betul, Bu. Tapi belum tentu kalau misalnya kita punya senang ke musik dangdut misalnya, atau religi atau apa gitu ya. Tapi ketika misalnya orang tersebut itu sedang sakit ya, dia sakitnya misalnya sakit gigi, walaupun dia moodnya itu selalu tenang dengan musik, tapi kalau dia sakit gigi, kalau dikasih musik bakal enak nggak? Nggak bakalan enak, pasti dia marah-marah seperti itu ya. Tapi kalau ketika orang tersebut sakit, dia diberikan lantunan ayat suci Al-Quran, insya Allah dia malah merasa hatinya tenang. Jadi jiwanya itu pasti bakal tenang seperti itu. Ada nih Ibu sebuah lagu, jangan sampai karena kita tergila-gila dengan musik lalu Al-Quran itu dilupakan. Nih Ibu punya lagunya, kita duet ya. Bisa? Ya. Main musik boleh saja, asal harus ada bakatnya, ada syaratnya ya, bukan bakatnya. Jangan karena ketenangan lalu Quran kau lupakan. Jangan sampai seperti itu ya. Iya, jangan sampai seperti itu. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi kita. Iya. Jadi Zara harus terbanyak membaca Al-Quran. Iya, seperti itu. Juga pastinya. Iya, karena Al-Quran itu, mohon maaf, zaman sekarang Al-Quran sudah banyak variasinya ya. Ada yang sudah ada terjemahannya, ada dari yang huruf mufradatnya, yang satu hurufnya itu sudah ada sama artinya. Ada yang dari penanya. Bahkan sampai karena zaman ini semakin modern, di handphone kita pun itu bisa kita membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu bisa di mana-mana dan bisa kita lakukan dimanapun gitu ya. Karena sekarang sudah canggih dan memang udah gampang ya, kita bisa membaca Al-Quran itu gampang dalam bentuk apapun bisa seperti itu. Nah, kemudian ada lagi tentang pedoman hidup manusia itu kenapa harus terpaku kepada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu obat dari segala penyakit. Al-Quran itu imam. Al-Quran itu sebagai penerang cahaya kehidupan. Ada lagi lagunya, begini. Iya, Ibu suka nyanyi nih, Walaupun Pales gak sebagus Neng Zahra ini, tapi emang kita harus mengekspresikannya ya, seperti ini. Coba renungkan semua isi Al-Quran. Kita pegangan orang beriman. Ya, jadi orang beriman itu pegangannya Al-Quran. Dari dahulu sampai ke akhir zaman, ayat-ayatnya jadi pedoman. Ya, seperti itu. Dunia gelap tanpa cahaya, sebelum kitab Al-Quran diturunkan ke dunia, jiwa manusia resah gelisah, selalu mengharap cahaya terang di kegelapan. Seperti itu ya kurang lebihnya. Aduh, ini Ibu malu sekali kalau suaranya tidak sebagus Neng Zahra ya. Ya, makanya dari itu bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup manusia, karena di dalamnya itu menyangkut segala bentuk obat dan juga obat hati untuk kita. Jadi apalagi di bulan suci Ramadan ini kita banyakkan berlomba-lomba membaca Al-Quran. Kalau di bulan suci Ramadan itu kita semakin semangat membaca Al-Qurannya ya, banyak waktu luangnya gitu. Daripada kita tidur saja,
daripada kita main HP saja, mendingan kita membaca Al-Quran seperti itu. Baik, jadi kesimpulan dari yang kita bicarakan tadi, supaya Neng Zahra ini nggak gelisah, nggak galau gitu ya. Katanya kan banyak masalah gini. Kita harus berpedoman pada Al-Quran supaya hati kita itu selalu tenang, selalu nyaman. Makanya kita pegangannya sama Al-Quran, begitu. Karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi kita, penerang hati kita dalam segala sesuatunya. Seperti itu ya, Neng Zahra. Jangan galau-galau lagi ya. Kita punya Allah, kita punya Al-Quran ya. Jangan hanya membaca WA saja ya. Iya, baik. Iya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata dan dari pembahasan ini semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Bu, terima kasih ya Bu atas sarannya. Nanti Zahra bakal lebih rajin lagi baca Al-Quran. Iya, bagus kalau begitu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati nih.